Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanil ahdas. Di sini pasal menjelaskan tentang hadas-hadas ya. Hadas-hadas yang bisa membatalkan terhadap wudu. Maka dikatakan nawaqidul wudu arba'atu asya. Adapun pembatalan wudu, perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara ya. Tapi tidak sekaligus 4-4-nya, pilih satu saja ya. Ai ahadu hadil asya. Nanti satu aja yang membatalkan, jangan cari 4-4-nya. Biasanya ya satu-satu ya. Al awalu al khariju min ahadis sabilaini min kubulin aw dubur. Yang pertama yang dapat membatalkan wudu adalah adanya sesuatu yang keluar dari jalan, dari salah satu 2 jalan. Apa 2 jalan tersebut? Kubul dan dubur ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Hada bayanul lisabilain. Yang dimaksud 2 jalan itu adalah jalan depan dan jalan belakang. Au min ayyisak bin kana idza kana ahduma munsadan, atau ya dari lubang mana saja jikalau salah satunya tertutup ya, salah satunya tertutup. Contoh ya, duburnya tertutup, dia cuma punya kubul ya. Wa kana al kharij min sakbati munasiban lil munsid. Seperti contoh ka'anin saddal kubul fa kharaja minha baul awid dubur fa kharaja minha goit ya. Atau dia punya lubang baru dekat perut ya, kemaluan belakangnya tertutup, yang aktif hanya kemaluan depan. Keluarlah dari lubang dekat perut itu air kencing, maka itu batal ya. Atau kebalikannya, kemaluan depannya tertutup ya, dari kecil punya kemaluan depan tapi tidak fungsi, ketutup, yang fungsi hanya kemaluan belakang ya, yang fungsi hanya kemaluan belakang. Bersamaan bahwa ketutupnya kemaluan depan, kemudian ada lubang baru di dekat perut, kemudian dekat perutnya itu mengeluarkan sejenis goit, kotoran ya, itulah di situ batal wudunya ya. Jadi ini contoh kalau salah satunya tertutup ya, apakah yang tertutup jalan depannya atau jalan belakangnya, cuma punya lubang baru gitu, dan lubang baru tersebut sejenis keluarnya dengan lubang yang aktif. Contoh yang aktif jalan depan ya, kemudian punya lubang baru dekat perutnya, yang keluar dari lubang depan adalah air kencing. Maka jikalau yang keluar dari lubang dekat perut adalah air kencing, maka itulah sama, itu pun dapat membatalkan terhadap wudu kan. Wa kadza idza kana ghairu munasib li wahidin minhuma kadam, sama jugalah jikalau memang urusannya sejenis ya, atau tidak sejenis seperti darah, sama itu dapat membatalkan terhadap wudu ya. Seperti keluar, punya lubang di dekat perut ya, tapi itu lubangnya keluar darah ya, lubang baru, bukan lubang baru, artinya lubang sudah dari kecil gitu ya, tapi itu tempat keluar kotoran dari situ atau keluar darah dari situ, itu tetap membatalkan terhadap, kan ada ya itu kelainan orang tidak punya kemaluan belakang atau depan, ternyata keluar dari perut ya, itu kasihan, itu bayi ada. Itu hukumnya sama seperti orang yang mengeluarkan sesuatu dari perutnya gitu, jadi batal wudunya. Wa ma in kana munasiban lil munfatih faqat ya fala naqdo. Ya, gimana nih ininya? Adapun jikalau yang keluar itu munasib dengan yang bolong ya, maka tidaklah batal. Ya, jadi intinya udahlah yang atas itu contoh di mana orang yang punya lubang tapi selain daripada lubang yang asli ya, lubang yang aslinya tertutup ya, digantikan dengan lubang yang baru. Wa amma in kana ahaduhuma munsadan insidadan aridon, tadi mah tertutupnya tertutup secara alami dari lahir. Sekarang tertutup setelah beberapa waktu, kok kemaluannya jadi tertutup ya, nggak bisa kencing misalkan ya. Fala buda antakuna sakbah qaribatan minal ma, tapi punya bolongan baru ya, kemaluannya tertutup tapi ada lubang baru. Lubang barunya tersebut ya harus ada dekat lambung, dekat perut ya. Fa in kana fi rijlihi, bagaimana kalau punya lubang tapi ada di kakinya lubangnya, atau sejenis kaki seperti di tangan ya lubangnya, atau di pundak misalkan keluar air kencing dari kaki misalkan, itu mah enggak ya,
tidak membatalkan terhadap wudu. Ya, karena apa? Karena mana mungkin ya? Kok kan yang tempat kotoran itu kan di perut, tempat pengolahan makanan kan di perut. Kok lubangnya di kaki? Ya, itu tidak mungkin mengeluarkan kotoran. Ya, jadi yang dapat mengeluarkan kotoran itu jikalau seandainya lubang baru tapi lubangnya dekat perut. Ya, karena ada kemungkinan dan memang pasti kalau lubangnya di perut itu ya yang keluar adalah kotoran. Tapi kalau lubangnya di kaki atau di tangan, ya tidak mungkin kotoran loncatnya ke tangan ya atau ke kaki. Itu pasti lewat sesuatu bolongan yang ada dekat perut gitu. Ya, kenapa yang dekat perut? Karena yang dekat perut itu ya sisa ampas kotoran gitu ya, najis. Nah, kemudian diberikan penjelasan apa yang keluar dari jalan dua itu ya termasuk adalah rih. Ya. Dijelaskan rih itu apa? Angin. Ya. Angin. Nah, lafaz rih itu sebagai badal daripada al-kharij. Ya. Biasanya yang sering keluar itu yaitu tadi kentut. Ya. Lebih lebih banyak keluarnya. Buang air besar ya bisa lah sehari atau 2 hari gitu ya. Buang air kecil agak sering dari buang air besar. Kentut lebih sering deh ya daripada buang air kecil ya, apalagi sedang masuk angin. Nah, itu kentut kan lebih banyak keluar. Maka dijelaskan yang keluar itu ya, yang sering membatalkan terhadap wudu apa? Kentut ya. Maka dijelaskan rih. Sawaun kharaja dzalika rih minal qubul awi dubur. Baik keluarnya angin tersebut dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Ya. Emang bisa angin keluar dari kemaluan depan? Bisa, ya. Jangan sangka dari dubur saja, bisa aja ya keluar itu angin dari kemaluan depan, gitu. Dari kemaluan depan. Ya, apalagi perempuan bisa, ya. Perempuan pun itu bisa perempuan mengeluarkan angin dari kemaluan depannya ya. Jadi angin itu tidak terpaku keluarnya hanya dari kemaluan belakang atau dubur. Bisa saja keluar dari kemaluan depan gitu. Wasuila ada dalilnya apa nih? Kentut bisa membatalkan wudu. Ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang hadas. Maka menjawab apa yang dimaksud hadas itu? Maka jawab Abu Hurairah fasaun auduratun, yaitu kentut atau angin yang keluar yang tanpa ada bunyi, auduratun atau kentut yang ada bunyinya, durat. Rawahul Bukhari ya. Qala fil misbah ya, maka keterangan Imam Fayumi dalam kitab Misbahul Munir, al-fasa'u rihun yakhruju bi ghairi sautin yusma'u. Apa sih yang dimaksud dengan fasa? Fasa itu adalah angin yang keluar tanpa adanya suara yang terdengar ya. Jadi gampang memaknai makna fasa sama durot ya. Fasa mah keluarnya fes gitu. Kalau durot keluarnya drot gitu. Jadi gampang itu ngasih maknanya. Diingatnya udah gampang lah pokoknya mah. Ya, bahasa Arab kentut. Bahasa Arabnya kentut melepas? Fasaun. Apa bahasa Arabnya kentut bunyi? Durotun. Itu gampang diingat sekali ya. Kosakata itu. Jadi tidak terdengar namanya fasaun ya. Kemudian waqala Sawi, berkata Imam Sawi ya, Imam Sawi menjadikan 3 level, 3 volume. Fa in kana rih al kharij min dubur bila sautin syadidin sumya faswah. Kalau kentutnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu panjang namanya faswah. Mungkin cuma dut gitu aja. Itu namanya faswah. Ya, berarti tengah-tengah itu. Wa in kana khafiyan, kalau seandainya suaranya lebih pelan, ya, lebih pelan lagi. Namanya fusaitan. Fusaih ya. Ditasgir. Ya, jadi isim tasgir itu diperkecil, suaranya lebih kecil volumenya, ya. Wa in kana bi sautin sumya durat. Kalau seandainya suaranya keras, ya, suaranya terdengar jelas, itu namanya durat. Jadi Imam Sawi membagi kepada tiga volume ya. Tapi pada intinya cuma 2 tadi, fasaun dan duratun. Tuh, ya, diperjelas yang keluar itu adalah angin karena angin paling sering keluar. Au ghairuhu atau selain daripada angin, ya. Air kencing sudah jelas, kotoran sudah jelas, angin sudah jelas ya. Sekarang gimana selain daripada itu? Apakah sama bisa membatalkan wudu? Sawaun kanal kharij ainan aw rihan tahiran aw najisan jafan aw rotban mu'tadan ya, aw nadiron sama. Yang keluar baik yang keluarnya secara fisik ada bendanya ya yang keluar atau hanya sebatas angin. Itu sama batal wudunya. Baik suci ya, baik suci atau najis. Ya, yang suci itu apa? Misalkan nelen uang receh ya, uang receh ditelen. Kan uang receh suci, bukan najis kan? Paling dia jadinya mutanajis. Itu ketika keluar uang receh dari pantatnya, maka mewajibkan terhadap wudu. Ya,
uang receh atau kelereng atau apalah benda-benda ya yang masuk ke dalam perut keluar lewat jalan belakang ya, tapi keluarnya sendiri dalam keadaan suci misalkan, itu tetap dapat membatalkan terhadap wudu. Baik dalam keadaan kering atau basah, tetap ya batal wudunya. Yang sering keluar seperti apa? Seperti air kencing. Ya, yang sering keluar air kencing atau kotoran, tai sama itu kan sesuatu yang sudah biasa keluar ya. Itu batal, sudah jelas-jelas. Au nadiron atau yang jarang. Yang jarang itu seperti darah ya, keluar darah dari pantat ya, atau keluar darah dari kemaluan depan. Ya itu dapat membatalkan terhadap wudu ya. Ini contohnya darah ya. Atau selain dari darah ya, yang tadi benda-benda lain, ya, itu juga sama batal wudu. Infasola baik keluarnya secara terpisah ya, langsung misah gitu ya. Atau tidak, terpisah itu langsung keluar nggak balik lagi, ya keluar aja. Atau yang keluar masuk lagi ya. Seperti apa? Seperti dud, seperti bilatung. Atau contoh seperti cacing misalkan ada di pantat, udah keluar kepalanya, masuk lagi, tetap itu batal wudunya gitu. Jadi sesuatu yang keluar nonghol, masuk lagi, itu dapat membatalkan terhadap wudu. Jadi umum ya, dari jalan depan atau jalan belakang itu umum, apapun yang keluar ya jenisnya itu tetap membatalkan terhadap wudu gitu. Jadi jangan jadi tidak ada pertanyaan lagi, mau helikopter juga yang keluar tetap batal wudunya gitu. Wa idza alqatil mar'ah juz'a waladin fa innahu yantaqidul wudu. Kalau seandainya perempuan mengeluarkan sebagian tubuh anak kecil, anak bayi, ya sebagian aja, contoh kepalanya keluar ya, terus masuk lagi, itu pun sudah membatalkan terhadap wudu ya. Bagaimana kalau seandainya keluarnya secara seluruh sempurna? Amalau alqat waladan taman bila balalin fala yantaqidul wudu wa in wajabal ghuslu. Kalau seandainya lahirannya secara sempurna, si anak telah keluar tanpa adanya basah. Itu syaratnya. Si anak keluar tapi tidak basah, dan itu jarang sekali ya. Pasti orang lahir ada basah-basahnya. Ya, kalau seandainya melahirkan si anaknya kering, maka tidak batal wudunya, namun hanya wajib mandi. Sebab lahiran adalah mujibatul ghusli, perkara yang mewajibkan terhadap mandi. Ya, tidak batal wudu tapi wajib mandi. Itu supaya dibedakan ya. Kemudian ya dikecualikan ya illal mania, kecuali air mani. Ya, kalau air mani keluar itu tidak wajib wudu lagi. Ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena air mani itu suci. Air mani itu bukan suci maksudnya. Air mani itu kantongnya beda dengan perut. Ya. Kan perut mah memang tempat kotoran, tapi air mani punya kantung khusus. Kantung mani itu bersih ya, suci. Jadi air mani itu suci. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Air mani itu suci. Bahan pembuatan manusia dari air mani. Nah, itu suci ya. Kalau najis mah itu manusia najis jadinya ya. Nah, jadi air mani manusia ya, itu suci. Ail mujib lil ghusli fala naqdu bihi ka'an amna ya. Gimana nih contohnya? Jadi mani yang bisa mewajibkan terhadap mandi, maka tidak batal wudunya orang yang keluar air mani. Ka'an amna ya, maka dicontoh, biasanya keluar air mani dalam keadaan tidur, maka itu mah bukan karena keluar maninya batal wudu, karena tidurnya. Atau keluar mani ya karena berjima, itu pun sama. Itu mah yang membatalkannya bukan karena keluar maninya, tapi bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan nanti ke depannya ya. Nah, dikasih contoh keluar mani tapi tidak batal wudu. Ka'an amna bi mujaradin nazri wa huwa at-ta'amul bi ru'yatil ain ya. Contohnya itu memikirkan hal-hal yang tidak ya. Memikirkan, contoh melihat perempuan cantik, langsung terbayang dalam otaknya, keluarlah air mani dalam keadaan sadar. Ketika keluar air mani, dia tidak batal wudunya. Contoh mau berangkat ke masjid ya, ada perempuan cantik ya, perempuan cantik, ternyata terbayanglah oleh otak sesuatu yang tidak. Maka ketika itu naiklah syahwatnya, keluar air mani. Keluar air mani tidak batal wudunya, tapi itu membuat ya, mewajibkan terhadap mandi. Silahkan mandi ya, tapi tidak batal wudunya gitu. Cager Bang. Ya, tidak batal wudunya tapi wajib terhadap mandi ya. Gitu. Tapi itu 1000 apa namanya? Lebih dari 1000 juga ya. Enggak 1.000.001 mungkin orang cuma ngelihat doang keluar air mani gitu ya. Cuma ngelihat apa namanya? Ya tapi bukan cuma lihat ya, lihat cewek cantik kemudian dipikirkan aku banget hayang kawin gitu ya, dipikirkan lewat lihat cewek cantik keluarlah air mani. Tapi jarang. Ya.
ya, air keluar dengan secara sadar gitu ya, dengan secara sadar. Nah, kemudian ya, yang mewajibkan li'annahu aujaba a'zamal amroin wa huwa al-ghusl. Nah, dia hanya mewajibkan perkara yang besar. Jadi ada dua perkara, satu mandi, dua wudu. Mandi perkara besar, wudu perkara kecil, ya. Keluar air mani hanya mewajibkan perkara yang besar yaitu mandi, ya. Ini mah contoh-contoh ya supaya tergambar bahwa mani itu adalah suci ya. Tapi dalam buktinya contoh-contoh yang dari kemarin ya, di contoh-contoh itu apa namanya? Contoh-contoh yang memang jarang ditemukan, tapi supaya jadi pengetahuan ya, hukumnya seperti itu gitu. Hukumnya seperti itu. Wa huwa al-ghuslu bi khususi kauni maniyan. Kalau memang yang keluarin cuma air mani, ya. Tapi biasanya air mani kan diikutin dengan madhi. Ya, biasanya naik syahwat itu bukan mani yang keluar, madhi. Madhi itulah yang najis, ya. Madhi itu najis. Jadi najis, ketika najis ya tetap dia akan batal wudunya gitu. Jadi orang keluar mani itu biasanya diikuti ya, disertakan dengan madhinya. Madhi itu cairan yang keluar ketika naik syahwat. Nah, sedangkan madhi itu adalah najis gitu ya. Gitu. Jadi intinya apa? Kalau untuk orang-orang normal ya, keluar air mani ya tetaplah kalau mani mandi dan wudu lagi gitu. Mandi dan wudu lagi. Karena ini contoh yang memang jarang sekali yang terjadi, hanya sebatas keluar air mani saja. Itu jarang ya. Fala yujibu au adwanahuma, maka tidak wajib perkara yang paling rendah daripada dua perkara yaitu wudu, tidak wajib wudu. Bi umumi kaunihi kharijan. Ya, sebab secara umum yang keluar itu hanyalah sebatas air mani gitu ya. Jadi itu perkara yang mewajibkan atau perkara yang membatalkan wudu ada 4. Baru nomor 1, yang pertama apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan, baik kubul atau dubur ya, baik angin ya atau selain daripada angin, air kencing ya, helikopter ya, apapun itu, mau cacing keluar masuk lagi tetap itu batal wudunya. Anak keluar kepala masuk lagi batal wudunya ya. Tapi kalau anaknya keluar secara sempurna dengan syarat tidak basah itu tidak batal wudu. Nah, itu hukum yang berlaku ketika keluar sesuatu dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Udah ada pertanyaan? Udah ya, jelas ya. Nomor 1 jelas berarti udah. Kalau lubangnya dari kaki enggak batal ya. Nanti dari mana air kencing keluar dari kaki ya. Kalau lubangnya di perut tadi ya batal ya. Karena masih ada satu jalur gitu. Jadi kalau lubangnya masih dekat perut ya, bagian perut lah, bagian tengah, nah itu tuh batal gitu.